Bismillahirrahmanirrahim. Sholat sunnah ini diganggu juga. Siapa yang mengganggu? Ya orang macam-macam. Sejak dulu misalnya ya, sebentar lagi ini kan memasuki bulan puasa Ramadan. Nah, bulan puasa Ramadan ini ada sholat tahunan setiap malam, yaitu sholat tarawih. Yang namanya tarawih itu kalau yang original atau yang asli sejak masa Khulafaur Rasyidin, sejak masa sahabat, jumlahnya 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat. Ini sholat tarawih yang ori. Belakangan kira-kira sejak tahun 80-an atau sebelumnya muncul sholat tarawih versi KW. Berapa tarawih versi KW? Tarawih versi KW 11 rakaat. Ini di Masjid At-Taqwa ini ikut yang ori apa yang KW? Hah? Ikut yang ori. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Hadirin semua para pemirsa, para pendengar rahimana wa iyyakumullah ajma'in. Kembali lagi kita pada kesempatan yang sangat mulia ini untuk menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan dengan sebab kita menambah wawasan ilmu pengetahuan, kita termasuk dalam kategori yang disebutkan oleh Rasulullah, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang ingin dijadikan oleh Allah menjadi orang yang baik, orang istimewa di hadapannya, maka akan diberikan kepahaman dalam agama. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, karena menjelang puasa, kita akan membahas tentang masalah tarawih ya. Tarawih itu ada yang ya 11 atau 8, kemudian 11 plus witirnya, ada yang 20, ada yang 23, kemudian ada juga yang 36, bahkan ada yang 41. Nah, di Indonesia yang dilakukan biasa yang 2 ini. Ada yang 11 dan ada yang 11 dan ada yang 23. Biasa teman-teman kita dari kalangan Muhammadiyah biasa 11, kemudian dari kalangan NU itu 23. Nah, cuma di Jakarta berbeda, adik-adik ya. Kalau di Jakarta ini banyak jamaah kita yang NU di saat bulan Ramadan ya sementara mendadak menjadi Muhammadiyah. 11 sholatnya 11 rakaat. Itu biasa terjadi di komplek-komplek biasa. Nggak tahu alasannya Pak, mungkin karena kecapean atau apa. Tapi kalau yang di kampung-kampung biasa masih tetap itu 23. Nah, ini ada yang mengatakan bahwa yang 23 itu yang original, ori. Oh, terus yang 11 itu KW. Ya, dalam sholat ini adik-adik ya, yang jumlahnya 23, yang jumlahnya 11, yang jumlahnya 36, yang jumlahnya 41. Tidak ada istilahnya ori dan KW itu ya. Janganlah ada istilah-istilah yang begitu, karena menimbulkan kesan yang kurang pas kalau didengar oleh orang-orang gitu ya. Intinya semuanya itu adalah dibolehkan ya. Untuk membahas tentang hal ini, kita baca ini Fiqhus Syam, karya daripada Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Fiqhus Syam. Dia khusus bahas tentang puasa aja. Cuma kita baca ini tentang tarawihnya. Pertama kita mulai dengan yang menggunakan tarawih 11 rakaat. Di sini beliau mengatakan faman shalla bi 11, siapa saja yang salat atau orang yang salat dengan 11 rakaat faqad ihtada bi hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
maka dia sudah menggunakan atau mendapat petunjuk dengan petunjuknya Rasulullah SAW. Nah, berarti tidak ada istilahnya KW di sini, Dede. Beliau di sini aswaja, bukan salapi ini. Nah, Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini tidak masuk dalam kategori ulama salapi. Kalau di Indonesia ya dianggap beliau itu adalah ulama aswaja. Tapi beliau mengatakan man shalla bi 11. Orang yang sholat dengan 11 rakaat faqad ihtada bihadi Rasulullah SAW. Ai bihuda Rasulullah SAW. Bihuda Rasulullah SAW. Maka dia itu mendapatkan petunjuk atau melaksanakan petunjuknya Rasulullah SAW. Kenapa? Faqad qalat Aisyatu. Karena sungguhnya Aisyah, istri tercinta Rasulullah SAW, berkata, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi. Tidak pernah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yazidu, menambah. Menambah apa maksudnya? Salat fi Ramadan, pada bulan Ramadan, wala fi ghairihi, dan tidak juga menambah pada selain Ramadan, ala 11 rakaatan, terhadap 11 rakaat. Ya mungkin orang akan membantah, oh itu bukan sholat tarawih. Ya mau sholat tarawih mau enggak, yang penting ini sholat malam yang diceritakan oleh Siti Aisyah. Nah, Siti Aisyah orang yang paling dekat dengan Rasulullah kan. Ya tentunya beliaulah yang paling tahu. Ya bisa jadi di saat tarawihnya juga ya, yang 11 ini ya termasuk tarawih. Ya. Nah kemudian berikutnya di sini wa an Jabir, dari Jabir annahu alaihi salatu wassalam shalla bihim samaniya raka'atin. Dari Jabir sungguhnya Rasulullah SAW shalla bihim, salat bersama mereka para sahabat, samaniya raka'at, 8 rakaat, summa awtara bisalasatin, kemudian beliau witir di 3. Dan ini berarti ada tuntunannya maksudnya ya. Itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh sebab itu kurang layak lah mungkin ya, kurang pas mungkin kalau kita katakan yang 11 itu KW. Ini hadisnya rawahul Bukhari wa ghairuhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Ini footnote-nya. Nah, terus berikutnya beliau mengatakan wa man shalla bi salasin wa 20, orang yang sholat 23 rakaat, falahu aswatun bima kana fi ahdi Umar. Oh berarti dia itu memiliki contoh dengan praktik yang dilakukan pada masa Sayyidina Umar. Kama rawahu ghairu wahidin, sebagaimana diriwayatkan oleh bukan hanya satu orang. Waqad amarona, nah sungguh Rasulullah SAW itu memerintahkan kepada kita bittiba'i sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, untuk mengikuti sunnah khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Nah berarti 23 oke. Ya ini mengikuti yang terjadi pada Sayyidina Umar. Nah, kalau pada zaman Rasulullah gimana? Kalau yang Rasulullah sendiri, ya tadi diceritakan 11. Katanya di Ramadan maupun luar Ramadan, kata Siti Aisyah tetap 11. Nah ini mungkin yang pegangan yang mengatakan 11, atau di sini Muhammadiyah. Terus wa man shalla bi 9 wa 3, orang yang sholat 36 au ihda wa 40 atau 41, falahu uswatun, maka dia memiliki contoh bima kana alaihi al-amal bil Madinah, dengan praktik yang terjadi di Madinah. Praktik yang terjadi di Madinah itu adalah praktik yang terjadi fi khairi qurunil ummah, pada sebaik-baik abadnya umat. Yang terbaik itu ada di 3 abad 300 itu, khairul qurun qarni sumayil. Yang pertama pada masa Rasulullah SAW, masa tabi'in. Nah, intinya 3 abad lah, 300 ke bawah. Waqad syahadahu, dan sungguh syahadahu, disaksikan itu sholat yang jumlahnya 36, 21 oleh Imamu Daril Hijrah,
pimpinan iman daripada Darul Hijrah Madinah. Siapa maksudnya? Imam Malik. Kalau tidak salah yang diberi gelar Imam Darul Hijrah itu adalah Imam Malik. Faqala, dia berkata, wa ala hadzal amal, dan praktik ini, pelaksanaan sholat seperti ini, munzu bid'in wa mi'ati sanatin, itu terjadi dari sejak 100 beberapa tahun, ya, dari sejak 100 beberapa tahun. Nah, praktik ini terjadi, ya. Nah, oleh sebab itu dalam masalah ibadah ini, ya, atau tarawih terutama sekali ini, yang 11 kah, yang 23, yang 36, yang 41, ya semuanya itu adalah bagus gitu, hasan. Jangan sampai ada istilahnya ini KW, ini ini ori, ya. Dan jangan juga yang merasa 23 kemudian mereka lebih bangga, itu makan aksaru fi'alan aksaru fadlan, sesuatu atau ibadah yang lebih banyak maka itu lebih banyak pahalanya atau lebih afdal. Ya, bisa jadi orang 9 tapi ayatnya panjang-panjang, kan itu mantap itu. Jangan nanti ada rakaatnya aja panjang 23 cuma 7 menit. Ada yang 7 menit ya dulu. 7 menit ya. Nah, itu udah tarawih tercepat di dunia kayaknya mungkin itu. 7 menit 23 rakaat. Nah, ini akan repot begitu ya. Banyaknya aja tapi tidak berkualitas. Yang paling mantap adalah banyak dan berkualitas. Ya, andai kata sedikit ya mungkin ayatnya agak agak dipelankan sedikit, tartil cara bacanya, apalagi pakai 1 juz. Lebih mantap lagi itu. Kalau pakai 1 juz. Karena Imam Syafi'i sendiri ya, terkadang itu memakai atau mengambil hukum yang lebih sedikit dibandingkan dengan yang lebih banyak. Contohnya mana? Salat duha. Salat duha itu yang muktamad dalam kalangan Imam Syafi'i itu adalah 8 rakaat. Tapi ada yang pakai 12 juga deh. Tapi kalau tidak salah yang ambil 12 itu adalah Imam Ahmad. Nah, dalam kitab Ibadatul Ahkam, syarah daripada Bulughul Maram itu, kenapa Imam Syafi'i itu mengambil 8 padahal jumlahnya lebih sedikit kan? Seharusnya yang 12 lah yang diambil. Kenapa yang ambil 8? Ya, di sana dijelaskan, karena yang 8 rakaat ini yang lebih sahih dibandingkan, ada riwayat yang mengatakan 8 rakaat itu lebih sahih dibandingkan dengan yang 12. Akhirnya Imam Syafi'i ngambil yang 8 padahal lebih sedikit itu. Nah, ini maksud saya, jangan sampai gara-gara perkara jumlahnya yang berbeda kemudian saling menyalahkan dan sebagainya, ya. Apalagi ini adalah perkara yang sunnah. Ya, itu sementara sampai sini dulu ya kajian kita. Semoga bermanfaat, semoga ini menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita, dan tentunya mudah-mudahan ini semua mengundang rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fir'aun dzil autad alladzina taghaw fil bilad